Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cit Fitriana Rahim Putri, NPM 2210010428, kelas 5C reguler, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang telah ditentukan dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teknik kompilasi mengenai materi apa itu translator. Jadi translator menurut para ahli seperti Eugene Ida, yaitu translator adalah proses memproduksi bahasa asli ke bahasa penerima, baik dari segi makna maupun dari gaya bahasa. Sedangkan menurut Mary Snell Horby, yaitu translator adalah proses interaksi antara penulis, penerjemah, dan pembaca. Jadi secara umum, translator adalah seseorang yang memiliki kemampuan bahasa dengan tujuan untuk menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lainnya dengan menyampaikan makna yang sama. Kemudian, apa saja jenis translator? Jenis translator ini ada dua, translator manusia dan mesin. Translator manusia itu adalah seorang profesional yang fasih dalam dua atau lebih bahasa yang mampu menerjemahkan teks maupun ucapan. Sedangkan translator mesin yaitu teknologi menerjemahkan teks ataupun ucapan secara otomatis. Kemudian, apa saja tanggung jawab translator? Yang pertama, translator bertanggung jawab membuat teks terjemahan yang lebih akurat. Yang kedua, menulis hasil terjemahan hingga mudah dipahami bagi para pembaca atau para penerima. Yang ketiga, menyiapkan ringkasan dari teks yang sudah diterjemahkan dan melakukan pengecekan pada hasil terjemahan mulai dari ejaan hingga konteks. Kemudian, berkonsultasi kepada seorang profesional yang ahli di bidang tertentu jika dibutuhkan. Dan yang terakhir, diskusi dengan editor untuk memastikan bahwa terjemahan sudah sesuai dengan makna aslinya. Yang pertama, mempermudah komunikasi antar bahasa. Jadi maksudnya agar mempermudahkan komunikasi antar bahasa dalam bidang pekerjaan ataupun sehari-hari. Yang kedua, mendukung akses ke informasi global, yaitu menerjemahkan bahasa dari informasi yang kita dapat seperti berita di seluruh dunia agar pembaca itu dapat memahami konteks dari berita tersebut. Yang ketiga, mempercepat proses terjemahan. Proses terjemahan ini biasanya menggunakan Google Translate yang lebih mudah digunakan dengan cara menuliskan suatu kalimat ataupun bahasa dan kemudian mengubah bahasa satu ke bahasa yang lain. Dan yang keempat, menyelamatkan dan menyebarkan kebudayaan. Menyebarkan kebudayaan ini bisa pada karya sastra, film, ataupun musik yang menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain agar para pembaca ataupun penerima itu dapat memahami makna yang disampaikan. Kemudian dampak negatif translator, yang pertama, ketidakakuratan dalam terjemah. Jika menggunakan Google Translate, biasanya penerjemah kalimat atau bahasa itu akan menghasilkan makna yang berbeda. Yang kedua, kehilangan nuansa emosional atau budaya. Jika penerjemah itu menggunakan Google Translate, pendapatan emosional dan budayanya itu tidak dapat karena hanya disampaikan oleh mesin. Yang ketiga, ketergantungan pada terjemahan mesin. Sebagian orang lebih memilih untuk menggunakan Google Translate daripada belajar untuk memahami bahasa lain karena lebih mudah menggunakan Google Translate. Yang terakhir, menggantikan pekerja penerjemah profesional. Jadi sebagian orang lebih memilih menggunakan Google Translate daripada menggunakan translator profesional dalam menerjemahkan satu bahasa, mau dalam pekerjaan ataupun dalam sehari-hari. Jadi kesimpulan mengenai translator yaitu seseorang atau alat yang bertugas menerjemahkan teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain dengan tujuan menyampaikan makna yang sama. Kemudian translator ini sendiri terbagi menjadi dua, translator manusia dan translator mesin. Translator manusia itu seorang profesional menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, misalnya juru bahasa dan penerjemah dokumen. Sedangkan translator mesin, penerjemah otomatis mengubah satu bahasa ke bahasa lain. Contohnya seperti Google Translate. Jadi sekian dari presentasi mengenai translator. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.